Nak, kamu terlalu gila. Beraninya kamu berbicara dengan ayahku seperti ini. Apakah kamu mencari kematian? Ayah akan menghancurkanmu sendirian. Ning Ken mengutuk Chen Ping. Mencari kematian. Chen Ping mendengus dingin, dan melambai ke arah Ning Ken dengan santai. Chen Ping melambaikan tangannya, dan terdengar suara berderak di udara seketika. Segera setelah itu, busur listrik langsung mengenai Ning Ken. Berani menyentuh anakku. Ning Kai Chen mengerutkan kening, meraih Ning Ken, menarik Ning Ken ke belakangnya, lalu mengayunkan telapak tangannya, diikuti oleh Chen Ping, dan bahkan langsung menamparnya. Anda tahu, Chen Ping hanyalah peringkat keempat dari Fusion Realm, dan Ning Kai Chen adalah seorang biksu di puncak peringkat ke-9 dari Fusion Realm. Perbedaan kekuatan keduanya bahkan tidak sedikit. Chen Ping dan Ning Kai Chen saling berhadapan, takut dia akan ditembak mati dalam sekejap. Bang! Dengan suara teredam, kekuatan keduanya bertabrakan seketika. Karena itu adalah tembakan yang tergesa-gesa, Ning Kai Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Chen Ping melambaikannya dengan santai, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah kekuatan keduanya bertabrakan, sosok Chen Ping bergetar 2 kali, dan akhirnya mundur selangkah. Meskipun Ning Kai Chen tidak bergerak, telapak tangannya terasa mati rasa dan garing, seolah-olah dia terkena arus listrik. Melihat Chen Ping yang baru saja mundur selangkah, mata Ning Kai Chen penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu kelas 4 di alam body fit, bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk memblokir telapak tangannya sendiri. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, Chen Ping, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, akan terbang keluar, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Tapi sekarang, memandang Chen Ping seolah tidak terjadi apa-apa. Kau sialan. Petik 2. Ning Ken sangat marah, dan hendak meneriaki Chen Ping, tetapi dihentikan oleh Ning Kai Chen. Chen Ping menatap Ning Kai Chen dengan cibiran di wajahnya dan berkata, "Kamu masih berpikir bahwa kamu akan menjadi pasti menang." Petik 2. Ning Kai Chen tidak bersuara, hanya menatap Chen Ping, lalu melirik Gao Qisheng dan Lao Sun dan yang lainnya. Orang-orang ini jelas mengikuti Chen Ping dan akan hidup dan mati bersama. Jika mereka benar-benar melakukannya, orang-orang ini tidak akan lari sendirian. Ayolah, keluarga Ning tidak yakin untuk menang. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Ning Kai Chen tahu tujuan perjalanannya dan tidak di sini untuk bertarung. Ayo pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ning Kai Chen berkata dia melambaikan tangannya, siap untuk membawa keluarga Ning pergi. Ayah, kami, diam. Sebelum Ning Ken selesai berbicara, Ning Kai Chen memelototinya dengan ganas. Segera, Ning Kai Chen membawa keluarga Ning dan pergi, dan tidak lagi mengejar masalah Chen Ping memenggal kepala 3 Thunderhawk yang haus darah, dan tidak merebut 3 buah guntur surgawi dari Chen Ping. Melihat semua orang di keluarga Ning pergi, Chen Ping dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi kunci harta karun ada di tangan Chen Ping, jadi Chen Ping tidak terburu-buru. Tanda seru, untuk memasuki harta karun. Dalam perjalanan, Chen Ping menelan 3 pil binatang Thunderhawk yang haus darah, dan terus menggunakan pil binatang Thunderhawk yang haus darah untuk merasakan nafas asli guntur dan kilat. Perlahan Chen Ping di ruang asli Ping, bintang sumber asli guntur dan kilat menjadi lebih terang. Chen Ping telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang nafas asli guntur dan kilat, jadi jauh lebih cepat untuk menyerap dan memahaminya. Petik 2. Chen Ping berpikir, bagaimanapun, semakin banyak jenis persepsi nafas asli, semakin baik. Hanya saja Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa menyadarinya, lagi pula Chen Ping masih tahu sedikit tentang nafas aslinya. Itu di sini, tepat di depan. Gao Qisheng melihat ke tempat di mana es dan salju mencair, dan berteriak keras. Tempat ini sangat aneh, mengapa tidak terasa begitu dingin? Bahkan es dan salju pun mencair. Lao Sun berkata dengan sangat aneh. Sepertinya ada arus hangat yang bertiup di depan. Bagaimana mungkin ada arus hangat di tempat sedingin es dan bersalju ini? Zuo Qing juga penuh keraguan. Ayo pergi, pintu masuk ke harta karun akan segera terlihat. Desak Gao Qisheng. Ketika semua orang mencapai pintu masuk, mereka menyadari bahwa pintu harta karun telah dibuka, dan tidak ada yang menghilang di luar.
Tapi saat ini, masih ada arus hangat yang keluar dari dalam gerbang. Sudah dibuka. Chen Ping sedikit mengernyit, karena yang dipegangnya adalah kunci harta karun yang sebenarnya. Tapi bagaimana pintu harta karun itu bisa dibuka? Apakah ini harta palsu? Lagi pula, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa ada banyak harta palsu, dan sekarang pintu masuk ke harta karun ini telah dibuka, kemungkinan besar itu palsu. Tetapi jika itu adalah harta palsu, ada gelombang arus hangat yang bertiup masuk. Apa itu? Tidak mungkin menaruh banyak harta di harta palsu, bukan? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Melihat pintu masuk harta karun dibuka, Gao Qisheng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ayo masuk. Tidak peduli apakah itu harta palsu atau bukan, Chen Ping berniat masuk untuk melihat apa yang terjadi. Jika ini adalah harta yang nyata, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang terlewatkan? Sekelompok orang berjalan perlahan, dan Chen Ping berjalan di depan, dengan hati-hati. Setelah masuk, bagian dalamnya penuh dengan energi spiritual yang berwarna-warni, yang terlihat sangat indah, seperti berjalan di jalan impian. Chen Ping memimpin kerumunan ke dalam, suhunya semakin tinggi, tiba-tiba cahaya putih melintas di depan mata semua orang, dan semua orang yang berkedip tanpa sadar menutup mata mereka. Tetapi ketika orang-orang ini membuka mata, mereka menemukan bahwa mereka berada di lingkungan yang asing. Dikelilingi pepohonan hijau subur, di depannya ada lembah, dan lembah itu dipenuhi kabut putih. Ini, bagaimana situasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada tempat seperti itu di ujung utara? Tidak mungkin. Kami tidak akan memasuki formasi hantu, semua orang ilusi. Adegan di sekitar mereka, semua orang mulai berbicara dengan panik. Chen Ping juga terpana oleh pemandangan di matanya, saat cahaya putih baru saja menyala, mereka sepertinya telah menembus semacam penghalang, dan sepertinya diteleportasi oleh semacam kekuatan. Tapi pemandangan di depannya bukanlah ilusi, Chen Ping bisa menjamin ini, jika itu ilusi, tidak ada cara untuk membingungkan Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping juga ahli formasi hantu kecil tidak bisa menjebaknya. Ini bukan susunan hantu, kami baru saja pergi ke tempat lain. Petik 2. Atau ini Far North, dan tempat ini milik bawah tanah Far North. Chen Ping menjelaskan, Tuan Chen, karena ini bukan formasi hantu, mungkinkah itu adalah alam rahasia? Saya ingat kakak laki-laki saya mengatakan sebelumnya bahwa ujung utara tidak semua tanah beku, tetapi juga tempat di mana bunga musim semi harum. Mungkin di sini. Tanda tanya, mungkinkah itu adalah alam rahasia yang dibuka oleh makhluk abadi? Gao Qisheng mengikuti Chen Ping dan berkata. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya, itu tidak terlihat seperti dunia rahasia, tapi kita perlu menyelidiki untuk mencari tahu. Chen Ping memancarkan kesadarannya, dan kemudian perlahan berjalan menuju kabut di lembah. Tetapi dia menemukan bahwa kabut putih ini sangat aneh sehingga indera spiritualnya tidak dapat menembusnya. Tuan Chen, kabut putih ini sepertinya aneh, dan perasaan spiritual tidak dapat menembusnya. Kata Old Sun saat ini. Sepertinya dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Chen Ping mengangguk, perlahan mendekati kabut putih, dan membenamkan seluruh tangannya ke dalam kabut putih tebal. Setelah beberapa saat, Chen Ping menarik tangannya kembali. Benar-benar aneh. Tidak ada yang istimewa dari kabut putih ini, dan tidak beracun. Bagaimana bisa menghalangi kesadaran ilahi? Chen Ping mengerutkan kening. Jangan khawatir, ayo masuk dan lihat apakah tidak apa-apa. Kata Ji Yun, berjalan langsung ke kabut putih. Kabutnya sangat tebal, sangat sulit untuk bergerak 1 inci tanpa akal Tuhan untuk menjelajahi jalan. Ji Yun yang berjalan ke dalam kabut putih berkata dengan keras. Melihat Ji Yun masuk, Chen Ping juga ikut. Melihat ini, yang lain mengikuti. Semuanya, tetap dekat, jangan tersesat lagi, jika tidak, kamu tidak akan dapat menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksinya, dan sulit ditemukan jika kamu tersesat. Chen Ping memperingatkan dengan keras. Semua orang mengangguk, lalu berjalan perlahan ke depan. Sekarang mereka hanya bisa bergerak maju berdasarkan perasaan, mereka sama sekali tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Ji Yun. Setelah berjalan beberapa saat,
Chen Ping menyadari bahwa dia tidak melihat Ji Yun yang masuk lebih dulu, jadi dia berteriak keras. Tapi Chen Ping berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Cucu tua, cucu. Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa orang-orang yang mengikutinya telah menghilang, jadi dia berteriak keras. Tidak peduli bagaimana Chen Ping berteriak, tidak ada yang menanggapinya. Kali ini, Chen Ping mengerutkan kening. Chen Ping tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan terus berjalan ke depan, tetapi segera, dia menemukan palu ungu mengambang di kabut putih. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya penuh keterkejutan. Sekilas dia bisa tahu bahwa palu itu terbuat dari batu bintang ungu, dan itu sangat berat. Hanya palu ini, diperkirakan beratnya bisa beberapa ribu kati. Tapi jelas tidak normal jika ribuan kilogram senjata ini mengapung di kabut putih tebal ini. Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih palu ungu, perasaan ilahi menembus ke dalamnya, dia ingin melihat milik siapa palu itu. Dapatkah Anda menemukan nafas yang familiar dari senjata ini? Tapi palu ungu ini, seolah-olah belum pernah digunakan oleh siapapun, tidak memiliki sedikit pun nafas untuk digunakan orang lain. Chen Ping sangat bingung, dia mengendurkan telapak tangannya, dan palu itu melayang di udara lagi. Aneh, sungguh aneh. Mungkinkah kabut putih ini aneh? Chen Ping tidak tahu apa yang aneh dengan kabut putih ini. Jika kabut putih itu beracun, Chen Ping pasti sudah menyadarinya sejak lama. Segera, saat Chen Ping terus bergerak maju, dia menemukan bahwa semakin banyak senjata melayang di udara. Ada pisau, pedang, semua jenis senjata. Apalagi grade senjata-senjata ini juga berbeda. Melihat senjata yang melayang di udara, keraguan Chen Ping semakin dalam, jadi dia membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang pembunuh naganya. Ketika Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tiba-tiba kekuatan besar mulai melibatkan Chen Ping, seolah-olah mereka sedang memperebutkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan ini sangat kuat sehingga Chen Ping mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Pedang pembunuh naga keluar dari tangannya, dan seperti senjata lainnya, itu melayang di udara. Melihat ini, Chen Ping melompat dan mencengkeram pedang pembunuh naga dengan kuat. Dengan pemikiran sekilas, dia membiarkan pedang pembunuh naga memasuki ring penyimpanan. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Chen Ping menghela nafas lega. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, Chen Ping mungkin akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Anda harus tahu bahwa Zhan Longjian mengikutinya untuk bertarung di utara dan selatan, dan selain itu, roh pedang Zhongli masih dalam pemulihan dan pemulihan. Jika dia kehilangan naga Zanjian, dia tidak akan pernah melihat Zhongli lagi. Chen Ping tidak berani bereksperimen, jadi dia mempercepat langkahnya, dan segera kabut di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Mata Chen Ping berbinar, kabut menghilang, dan Chen Ping melihat pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisi, dengan pepohonan hijau subur di atasnya. Dan melihat ke depan di sepanjang lembah, saya melihat sebuah pondok jerami, yang masih berasap, seolah-olah ada orang yang tinggal di sana.